Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hari Jumat yang cerah, kita bersama dengan Aliansi Rakyat Menggugat, kita ada di Taman Jokowi. Taman Kodok, ya. Kita di sini ingin berdiskusi, bukan sih, kita ingin berbicara mengenai situasi politik yang sedang hangat-hangatnya di Konoha. Konoha apa Indonesia? Ya pokoknya gitulah ya. Kita mulai dari adanya pasukan berani mati Jokowi yang akan apel akbar tanggal 22 ya. Kalau itu kita ini gini, yang kita tahu ya, ini mak tahu ya. Kita itu harusnya memang menjaga sampai mati itu adalah agama dan negara kita. Ya, nah kenapa Jokowi? Emang Jokowi ada apa gitu? Nah kalau di situ ada pasukan berani mati, kita di sini pasukan berani apa? Mati. Nah jadi seperti itu. Ya itu untuk tanggal 22. Pokoknya kita tidak mau berkomentar lebih tentang itu. Tapi yang pasti adalah kita pikir untuk tanggal 22 itu adalah nggak penting lah ya. Tapi yang lebih penting ini adalah isu-isu mengenai Jokowi di akhir dari kekuasaannya. Berapa hari yang lalu dunia politik kita itu diramaikan oleh flexing dari mantu presiden ya, yang kemudian jadi panjang nih sampai sini dan belum selesai karena ada perdebatan. Karena gini, bingungnya gini loh. Kita tahu ya, ini kenapa Menko Info gitu ya, itu kayak seperti menjadi jubirnya keluarga Jokowi. Kayak seperti ya KPK juga begitu. Jadi dia malah bukannya menjalankan tugasnya, tapi malah seperti kalau ini disclaimer ya, ini adalah istilah ya, menceboki ya. Jadi kayaknya banyak pihak-pihak yang malah membersihkan kotoran-kotoran yang sebetulnya harusnya tuh bukan kita bersihkan, tapi kita harus tahu ini kotorannya ini bagaimana gitu kan, begitu ya. Kayak seperti ada kalimat dari KPK, petugas KPK yang bilang kalau misalnya kita tidak bisa mengambil memanggil Kaesang karena Kaesang itu bukanlah pejabat negara, tapi dia kan anak presiden. Terus kemudian adanya gratifikasi itu, istilah gratifikasi itu dari mana gitu loh, kan begitu ya. Dan seingat aku ya kita nih biar mak suka main di jalan, tapi kan kita juga nggak kampung-kampung banget ya. Kalau ada seorang pejabat yang mengawini anaknya aja ya, itu ada petugas KPK karena dia akan melihat bukti kado-kadonya ya. Jadi jangan sampai yang melebihi sekian itu termasuk menjadi gratifikasi. Dan itu bisa didenda atau akan dipertanyakan lanjut oleh KPK. Tapi yang sekarang ini boro-boro mau dipanggil ya, tapi langsung udah klarifikasi seperti itu. Kemudian belum selesai lagi gitu ya. Kalau ada lagi mengenai blok Medan, yang itu semuanya juga lagi-lagi ya, mantu dan anaknya Jokowi. Ini sekarang pertanyaannya itu adalah, negara kita ini demokrasi kan? Masih belum berubah kan? Nah, jadi ini kita bersama dengan ibu-ibu pintar gitu ya, dan sekarang temanya kita ini adalah nepotisme yang akan menskakmat Jokowi di ujung pemerintahannya. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu yang pintar. Nah, sekarang ini ada ibu-ibu, ada bapak-bapak juga gitu ya. Jadi sekarang ini kita bebas di sini. Kita ingin merebut kedaulatan tertinggi kita ya. Jadi di sini sekarang kita mulailah dari diri kita untuk memerdekakan diri kita dan orang lain. Jadi sekarang siapa yang mau itukan pendapat? Oke. Ini akhir masa jabatannya, ini manuver politiknya Jokowi ya. Dengan penggalangan kelompok 22 kalau saya menyebutnya, bisa diartikan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, Jokowi ingin memperpanjang masa jabatan dengan alasan keamanan negara atau karena ada ancaman tertentu. Padahal nggak ada ancaman apa-apa. Justru kondisi negara ini kan seperti ini karena kebijakan-kebijakannya. Sehingga dia sampaikan bahwa pelantikan baru
pelantikan presiden baru harus ditunda untuk menjaga keamanan dan mencegah kekacauan politik menjelang akhir jabatannya. Alasan ini pernah dipakai oleh beberapa negara lain. Contohnya tahun 1986 di Filipina. Di Filipina itu Marcos ya, Ferdinand Marcos. Nah, jadi ada beberapa negara itu untuk membiarkan pemimpinnya itu berkuasa terus lebih lama dari waktu yang seharusnya. Nah, poin yang kedua, ada kemungkinan Jokowi tidak ingin memperpanjang masa jabatannya, tapi dia ingin memastikan orang yang akan menggantikannya itu baik di pemerintahan ataupun partai politik tetap mendukung rencana dan programnya. Program apa? Mendunguisasi pendukungnya. Dan untuk kelompok dua-dua ini, saya mau tanya, Anda membela Jokowi. Jokowi itu siapa? Presiden. Presiden itu jabatan. Presiden itu jabatan dan dia adalah menerima mandat dari MPR. Dia mandat dari MPR. MPR itu siapa? MPR itu adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia termasuk Anda. Seharusnya Anda yang dibela oleh Jokowi, bukan Anda yang membela Jokowi. Kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Jadi seharusnya Anda, kita semua berjuang iniin agar untuk kita memilih dia untuk kesejahteraan rakyat, bukan Anda yang membela dia, tapi dia harus membela kita. Terbalik. Jadi kalau menurut saya ini kelompok bengaisasi dan dunguisasi gitu. Udah. Betul sekali. Oke, ini ada bapak-bapak di ujung nih. Ini katanya nafsu banget mau bicara. Silakan. Ayo, silakan. Maju, Pak Bayu. Keren. Ini adalah khasiat yang ada akan kedaulatannya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok lebih cenderung lebih ke straight to the point, ya, dimana kondisi saat ini saya tidak ingin bicara yang sedikit ke belakang aja, saya nggak mau, tapi kita bicara ke depan, langkah berikutnya. Karena tanggal 20 Oktober itu udah bulan depan. Tanggal 22 September ya yang mereka ada pasukan berani mati. Itu cywar yang mereka buat. Ya, kalau benar tidaknya saya belum tahu pasti, tapi yang jelas itu dia sudah gaungkan itu untuk cywar aja, perang urat saraf kepada kita. Nah, saya tidak terlalu mengarah ke sana. Saya lebih bagaimana kita mencari jalan keluarnya, karena kita tidak boleh terpancing. Tadi seperti Ibu siapa bilang bahwa ini bisa nanti di pending, kemudian nanti berlanjut lagi merekanya, rezim ini. Nah, ini yang kita juga tidak harapkan, karena kalau terjadi chaos itu juga bisa salah juga langkah kita. Nah, saya kok punya pemikiran yang sebagai masyarakat menengah ke bawah ya, saya tetap memberanikan diri untuk bisa ketemu sama para panglima. Panglima? Enggak ya, tentunya kita nggak mengarahkan dia, tapi kita paling tidak mengungkapkan, ya. Karena Kapolri kita nggak bisa harapkan. Ya, kenapa Kapolri nggak bisa kita harapkan? Tanggal 22 itu kan harusnya dicegah, nggak malah digaungkan sama mereka. Itu udah satu penilaian buat kita. Ya, jadi kita tidak boleh terpancing, dan saya bersedia sekali untuk ketemu oleh tokoh siapapun untuk bicara. Monggo, saya mengatasnamakan rakyat menengah ke bawah bisa mengungkapkan ini semua. Ya, dengan Panglima, kemudian dengan Kasat, ya, dengan Angkatan Udara, KSAU, KSAL, nggak apa-apa. Saya akan memberanikan diri untuk bicara dengan beliau. Ya, artinya saya tidak untuk bicara lebih luas lagi di sini. Kenapa? Kita harus keep dulu nih sampai insya Allah ada yang bisa, salah satu dari teman-teman ini bisa mempertemukan kita nih sama mereka. Menjembatani Dengan para aparat kita. Ya. Baik, cakap. Itu aja. Ayo. Terima Ini ada kasih. Ibu Hijau ngomong juga nih, coba. Silakan.
sampai saat ini saya lihat bangsa Indonesia, para pemimpinnya kurang rasa kebangsaannya. Malah menjual dan menggadaikan negara ini kepada bangsa lain. Jadi kami sebagai rakyat, kami sangat sedih dan sangat prihatin. Tolonglah para pemimpin dan terutama para pemimpin-pemimpin di atas itu, perhatikanlah sumber daya alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jangan kau berikan kepada bangsa lain, walaupun kau diberi komisi atau bagian daripada keuntungan yang mereka jarah. Tolong, ingat itu. Karena apa? Kita meninggal hanya membawa badan, bukan membawa harta. Jadi ingat, kalau kau jadi pemimpin yang bersahaja, jadi pemimpin yang melindungi rakyat, kau akan dikenang seumur hidup oleh sejarah. Tapi kalau kau zolimi rakyat, kau hinakan rakyat dengan direndahkan oleh bangsa lain, karena kau mementingkan para oligarki, kau pentingkan para penjara luar negeri, tanpa kau memikirkan pribumi, kau gusur para nelayan di sepanjang pantai seluruh Indonesia, kau jadikan mereka terlantar, kau menjadikan mereka miskin, azab yang akan kau terima nanti di akhirat segera. Karena doa orang yang terzolimi sangat dikabulkan oleh Allah. Ingat, tolong sekali lagi, jadilah manusia-manusia yang berguna untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kerudung hitam nih. Siapa nih keren nih Bu? Coba ngomong Bu. Kan udah saya. Lagi dong. Kan tadi mah Bang. Apa ya? Banyak itu tuh. Banyak banget soalnya ini. Aduh, dosa-dosa. Kaisang, waduh. Ini udah banyak yang lagi bongkar dosa-dosanya ini Bapak satu itu ya, Bapak Jokowi, karena makin di akhir jabatannya ternyata kan semua kesalahannya itu terungkap gitu kan. Sampai bahkan ketololannya itu diperlihatkan dengan jelas gitu kan. Jadi untuk para pelindung Bapak Jokowi sudahlah gitu ya. Ini udah bukan rahasia lagi, jadi bahan tertawaan rakyat gitu. Jadi cukuplah para pelawak aja yang melawak gitu ya. Kalian udahlah tugasnya untuk mensejahterakan rakyat, bukan melawak gitu. Jadi iya, jadi menceboki banget. Itu kayak Kominfo ya, kan masalah Fufu Fafa. Masalah Fufu Fafa itu kan lagi rame banget gitu ya, karena itu kan udah, dia itu sampai ada salah satu psikolog mengatakan bahwa yang punya akun ini tuh punya kepribadian ganda gitu. Jadi kan udah ada yang ada sih di salah satu podcast itu bahwa itu mengakui bahwa si itu tuh akun Gibran. Itu dia sendiri yang mengakui bahwa dia anak pertama Jokowi gitu. Jadi kan siapa lagi anak pertama Jokowi kan? Sedangkan si anaknya ini, si Gibran, ditanya cuman jawab, itu bukan akun saya. Tanya aja sama yang punya akun gitu kan. Jadi dengan mukanya yang gitulah gitu ya. Gua mau bilang jelek ya gimana ya kan. Gitu loh. Jadi nah terus itu Kominfo membela gitu. Bahasanya itu kata Kominfo itu kan kata Kominfo ya membela si akun itu kan. Sekarang Kominfo itu tugasnya apa? Kok dia melindungi jadi juru bicaranya keluarga Jokowi kan gitu. Ini pejabat-pejabat ini jadi akal-akal sehatnya itu udah lost semua gitu. Jadi kita tuh yang nonton jadi cuman ketawa aja, ini orang-orang ini yang melindungi anak-anaknya Jokowi kan. Nah, terus untuk masalah ya kembali lagi untuk masalah itu ya yang pesawat ini memang lagi diusut dan tadi yang masalah akun juga sebetulnya udah ada pelaporan itu lagi diusut. Kalau jika itu terbukti akunnya si Gibran, itu Gibran udah nggak bisa dilantik gitu. Karena itu dia udah di situ ada ada banyak banget, ada sekitar 200 cuitan dia yang 2000 ya. Enggak, yang ini loh yang mesum. Yang pokoknya yang kalimat-kalimat mesum itu. Karena itu udah penyakit gitu. Dan itu tidak memenuhi syarat untuk jadi wakil presiden
gitu, itu akan menjadikan contoh ke apa namanya ya anak muda gitu ya. Ini aduh nggak contoh banget lah kalimatnya itu, aduh kalau saya sebutin di sini rasanya kurang etis gitu kan. Jadi ya itu sangat memalukan lah gitu ya, rasanya kita jijik banget kalau kita punya wakil presiden seperti itu gitu. Jadi untuk yang pembela Jokowi dan pembela anak-anaknya itu, termasuk buzzer-buzzer bayaran yang artis-artis itu, aduh pakailah akal sehatnya gitu ya. Sekarang rakyat aja udah tahu mana yang benar mana yang enggak gitu, udah pada pinter. Masa orang-orang yang tiap hari ada di media ditonton orang masih membela orang-orang seperti itu gitu ya. Jadi kita mengajak, ayolah kita sama-sama apa namanya berpikir jernih gitu ya, jangan cuman karena uang dan uang gitu, karena jabatan itu ada masanya. Sekarang gini, kalau kita bicara nepotisme, dulu Pak Harto itu jabatan dia 32 tahun baru anaknya ada yang jadi pejabat, ya kan? Ini Pak Jokowi baru 2 periode 10 tahun, udah gimana caranya anak mantu cucu cecet-cicit segala apa namanya asistennya semua punya jabatan. Ini hal yang sangat lucu lah itu. Kembali lagi ini memang bahan lawakan rakyat nantinya gitu ya. Jadi nanti Pak Jokowi siap-siap nanti setelah selesai jabatan entahlah jadi apa dia ya. Bukan sekedar mantan presiden, rasanya dia udah punya sejarah. Ya, punya sejarah yang kelam gitu, yang jelek banget sampai ke keluarganya apa namanya jadi nggak ada apa ya, rakyat itu nggak punya kesan yang bagus lah untuk dia dan keluarganya gitu. Dan ini dia sekarang kan lagi di IKN, tolong kalau ada yang bisa nengok, sering-sering nengok ya, dia takut kabur gitu aja. Makasih. Siapa lagi nih yang mau Nih, bicara? Lea. Keren nih, kacamata hitam nih. Silakan. Cuma intermiso aja ya. Ya. Bu, ibu-ibu yang di rumah terutama ya, saya kalau mau ingin bertanya apa-apa mahal, sayur mahal, tomat mahal, ikan mahal, taruh tanyalah orang-orang pasar. Jangan nanyain sama pejabat, karena kalau nanyain sama para pejabat dia bilangnya negara baik-baik saja. Begitu. Untuk selanjutnya silakan. Ada nggak ini dari kayaknya nih dari bapak-bapak harus bicara juga nih ya, karena negara ini bukan cuma punya mama tapi juga punya bapak-bapak ya. Oke. Silakan Oke, Pak. Silakan nih. Bisa tolong Pak. Iya jangan itu kameranya aja muter Pak. Alhamdulillah wa ba'du. Saya ini orang baru di ARM, tetapi saya punya nalar. Mungkin kita sepakat ya. Wakaf diri demi negeri lawan cawe-cawe Jokowi dan oligarki, agar anak negeri bisa bernarasi. Jadi tidak cukup kita dengan keluar, itu kata saya. Kalau kita tidak memang mau mewakafkan diri untuk negeri, sampai pun Jokowi terakhir masa jabatannya dia akan tenang, karena dia pionnya PDI pionnya oligarki. Nah, bagaimana kita mensiasati itu? Dalam benak saya tidak ada lagi selain kita wakaf diri demi negeri, agar hari esok anak negeri bisa bernarasi. Tidak cukup kita dengan hanya seperti ini. Jenderal mereka punya masing-masing perusahaan. Yang takut cuma mungkin, yang tidak takut mungkin cuma Jenderal Sunarko yang sudah dipetieskan jalan usahanya. Fahru Roji no, Nurmantio sama aja, gitu kan. Selain kita wakaf diri demi negeri lawan cawe-cawe Jokowi juga oligarki, itu aja. Adapun chaos itu tidak kita harapkan seperti kata Pak Bayu bilang. Tapi kalau itu terjadi apa boleh buat. 20.000 anak PKI bukan omongan sia-sia, itu pasti akan terjadi. Saya tahu sejarah 1945. Bagaimana dipetieskan itu PKI 1955 ikut pemilu, dia nomor 4. Sampai kemungkinan hampir habis ulama dan para santri. Seperti itu. Itu menurut saya nalar saya yang ya cuman sekelumit aja gitu kan. Jenderal yang beraksi keras tidak bisa diharapkan, mantan jenderal gitu kan. Tadi saya udah ucapkan sama Pak Bayu bagaimana narasi saya itu masih cilik sama Pak Ustadz juga gitu kan. Tapi memang ya itu tadi perlu keberanian yang sangat seperti itu.
Tetapi kalau kita tidak itu, mereka akan terus meraup kekayaan negeri dan kita akan terusir seperti Spanyol Andalusia. Seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada Bapak kaos putih katanya gatal juga mau bicara. Silakan Pak. Pak Ari. Assalamualaikum. Ya sedikit suara dari anak negeri lah ya, sebagai civil society, bagian dari masyarakat. Kita udah jengah dengan kondisi seperti ini, yang mana di akhir-akhir, ibaratnya di saat sakratul mautnya Jokowi nih, tinggal berapa hari lagi gitu ya, bisa dihitung hari, masih bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan, perpu, bahkan anak dan dinastinya masih flexing sana flexing sini dengan alasan ini itu, dan itu muakan sekali gitu. Sementara tidak ada satu pihak pun yang bisa menahan kekuatan mereka gitu. Kalau bisa dibilang partai udah nonsen buat Jokowi. Jokowi udah bukan orang partai, Jokowi bukan petugas partai, tapi di Jokowi adalah Jokowi. Jokowi adalah PKI, itu aja sih. Bagian dari PKI, dan ini pasukan yang dia akan turunkan itu yang pro Jokowi, saya rasa dari kubu 02 masih banyak yang anti kalau misalnya presidennya nih Prabowo disandingkan dengan anaknya Jokowi si Samsul itu ya, si Gibran itu, mereka nggak setuju, saya yakin juga ya, karena memang itu ya, dengan belum capable, belum ada jam terbangnya, masih juga pegangnya cuma Solo. Setelah itu ya seperti mau ambil langkah dari bapaknya mungkin ya, dari Solo terus ke Jakarta, setelah itu pegang ke Indonesia, mungkin seperti itu. Mungkin ya kasarnya mungkin ada satu tindakan yang memang udah terindikasi sih akan mungkin ya secara mentalnya akan dipres ke Prabowo gitu ya. Jadi yang berkuasa tetap aja dinasti itu. Nah, sekarang bagaimana PR kita semua rakyat, baik dari kaum muda sampai ya dari kaum muda sampai kita ini ya, yang itu semua kita jangan ada lagi mungkin ya kita buruh segala macam. Memang kita di bawah itu, di bawah sandingan itu semuanya, tapi kita masyarakat, kita semua civil society yang bayar pajak, yang pajaknya dimakan oleh mereka. Dan dengan satu kesepakatan, dengan satu kesadaran bahwa kita rakyat yang terzolimi, dan itu kita memang harus bergerak. Apalagi nggak ada lagi untuk tidak ada lagi jalan selain bergerak, karena mati pun kita diam pun kita mati gitu ya. Pilih mana, diam mati atau bergerak tapi mati dengan mulia. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini ada mahasiswa kita nih. Oh ya, Mas Nah. Mahasiswa nih. Bismillah. Jack sakit tadi saya disuruh sini itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Saya mewakili mahasiswa. Kita tahu sendiri ya, masa pimpin Jokowi itu selama 10 tahun banyak sekali para pemuda-pemuda itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Makanya ada seorang bapak yang bernama Mulyono yang mencari pekerjaan buat anak-anaknya dengan cara mengotak-atik sebuah aturan. Ini sungguh sangat kejam, ini sungguh sangat sakit. Yang mana pemuda-pemuda ini tidak dikasih kesempatan oleh Bapak Mulyono ini. Terus yang kedua ini bukan maksud saya ada di pihak PDIP ya, bukan. Tapi saya mengasih contoh saja. Kita ketahui bahwasanya KPK itu katanya bingung ngasih alamat kemana nih ke Kaisang, kan bingung nih. Terus ada lagi kan, Kaisang kan bukan pejabat publik. Ini sangat goblok nih KPK nih, itu ketua KPK.
Mungkin kebanyakan anggotanya kebanyakan main judi kemarin. Nah, jadi nggak fokus di ketua KPK ini goblok. Bayangkan, dia ketua KPK. Kaisang ini kan ketua PSI. Kasih aja surat pemanggilan itu ke PSI atau ke bapaknya si Mulyono gitu loh. Kan bisa kayak gitu. Nggak harus bingung-bingung gitu loh. Terus dibilang, Kaisang kan bukan pejabat publik. Nah, sini ingin saya bandingkan. Dulu Pak Asto itu sekjen PDIP, itu bukan pejabat publik, tapi dipanggil loh. Di sini kita bisa melihat bahwasanya KPK itu pengecut. KPK itu adalah alat oligarki, bukan independen. Kalau KPK independen, aturannya KPK itu panggil. Bisa kita lihat juga sekarang Kaisang itu udah main bola sana sini kan. Atau KPK bisa panggil, periksa langsung gitu loh. Jangan sampai ya masyarakat tidak percaya lagi KPK. KPK itu bukan komisi pemberantasan korupsi, tapi komisi pendukung Kaisang gitu loh. Nah, itu yang bahaya gitu loh. Harus KPK itu harus betul-betul tegakkan gitu. Jangan kebanyakan main judi aja gitu loh. Ah, itu dia. Terus ya kita sadar juga bahwa pendidikan di zaman Pak Jokowi ini sungguh gila, sungguh sangat sakit. UKT pada naik, padahal menterinya sendiri Nadiem tuh jelas Pak JK juga ngomong Pak Nadiem tuh nggak pernah sama sekali turun ke lapangan. Katanya kampus merdeka, apa yang merdeka gitu loh. Rakyatnya kita ini sebenarnya dibodohi tanpa kita sadari. Maka dari situ ada satu kata, kita harus melawan rezim ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tanggal 22 rencana itu mahasiswa apakah turun? 22 September. Ya. 20 apa 22? 20 dan 22. Baik, saya jawab ya. Sebenarnya sebelum tanggal 24 itu kami bakal turun. Kami bakal turun pada tanggal 19 September ya. Ya, mungkin karena kami bersemai kepada pekerja rumah tangga yang mana PPRT ini kan sudah lama sekali nih menunggu, tapi disahkan. Sudah banyak juga korban-korban dari anggota PRT itu yang meninggal karena akibat waktu itu nggak dapat makan sehingga mereka makan kotoran. Ini sangat keji loh. Pemerintah harus peka. Ini termasuk pelanggaran HAM, makanya saya akui Jokowi ini pelanggaran HAM berat juga. Ini offset dia. Dan dia harus diadili seadil-adilnya gitu loh. Kita jangan biarkan Pak Jokowi ini pada tanggal 20 nanti itu turun secara baik-baik. Ini kacau. Kalau bisa dah sebelum tanggal 20 udah kita lengserkan. Gitu. 20 Oktober. Iya, sebelum tanggal itu harus kita lengserkan karena dia kejam sekali Pak, gitu. Baik. Terima kasih itu saja. Mahasiswa kita ini. Mantap. Kita mencoba untuk kilas balik dari awal seorang pimpinan wilayah dari kota kecil yang tidak pernah menjalani di alam nasional kita seluruh Indonesia. Itu tidak muncul, siapa beliau tidak kenal kita. Ya kan? Masih banyak pemimpin-pemimpin lain yang sekaliber nasional, tapi kenapa kita buta pada waktu itu untuk pemilihan pengangkatan Jokowi dibawa ke Jakarta sampai menjelang ke presiden. Pasti ini ada suatu permainan yang sudah sistematis, masif dan terstruktur dari awal. Itu yang perlu kita sadari. Karena logika kita nggak masuk. Orang yang kita tidak kenal, ya kan, tidak pernah ada kiprah di tingkat nasional bisa sampai menjadi presiden. Kita lihat bagaimana sosok figurnya, fisiknya, maaf, saya tidak untuk fisik ya. Tapi satu sisi kita lihat, tidak ada model atau tampang atau intelijensia seorang Jokowi untuk memimpin sebuah negara besar yang diakui dunia dan diproklamirkan oleh seorang juga orang besar, yaitu Bung Karno. Kita tidak nafikan Bung Karno hebat, karena dia sebagai proklamator. Dan kita juga tidak nafikan Pak Soeharto sebagai bapak pembangunan Indonesia. Dan kita juga rasakan. Tapi ini seorang Jokowi 9 tahun negara kita hancur dan rusak. Sangat rusak. Rusak di mana? Ya kan? Secara hak asasi manusia jelas sudah banyak yang dia langgar.
bicara kerakusan, ketamakan dari seorang pemimpin yang akhirnya menghibahkan semua negara untuk keluarganya. Coba kita berpikir, naib kita, kalau kita mengakui bahwa beliau hebat, atau beliau bagus, atau beliau pinter. Jadi kalau kita mau mengambil sitiran dari paradoksnya Rocky Gerung, orientasi kita manusia dungu semua. Padahal kita kembalikan yang dungu siapa? Karena rakyat-rakyat kita ini, kita lihat sekarang ini, emak-emak yang seharusnya di dapur, bapak-bapak yang sudah sepuh, masih mau bergerak. Kenapa? Karena terpanggil. Kita ini sudah digencet habis oleh mereka kalangan elit. Tidak ada pembelaan dari orang-orang yang saya rasakan adalah orang-orang pintar atau orang-orang hebat. Hanya Rocky Gerung yang bisa tampil untuk membela kita. Dan ditambah lagi sekarang kita sudah melek semua. Saya yakin ibu-ibu sudah melek semua. Sadar berpolitik. Coba bisa lihat. Tadi beberapa orang ibu-ibu dengan tampil lugas dan juga kesatria menyampaikan unek-uneknya. Kami ini sudah lapar. Kami ini sudah hidup susah. Tapi cobalah, bukalah mata kalian, hai para pemimpin-pemimpin elit Indonesia, para panglima ABRI, semua polisian, sudah terlihat di saat korban-korban kemarin, di saat orang sudah banyak korban, tapi apa yang diucapkan Jokowi? Dia panggil seorang tukang dagang yang cuman kehilangan tabung gas. Sedangkan nyawa itu lebih mahal dari 2 tabung gas. Biadab tidak ini? Di mana dia hak asasinya? Hak asasi manusia sudah terlanggar habis. Begitu disepelekan. Jadi kalau saya bilang kalau sekarang ini adalah komunis gaya baru, ini pasti. Karena sudah terpapar, terlihat apa yang dilakukan oleh Jokowi. Seorang nyawa manusia yang begitu tinggi, di mana apabila ada korban seorang muslim aja, itu seakan-akan membunuh semua orang muslim. Tapi ini apa yang dijawab oleh mereka, si Jokowi ini. Dia bilang cuma dia ambil, dihargai seorang yang kehilangan 2 tabung gas melon. Kalau kita tafsirkan itu cuma sekitar 300.000. Apalagi awal-awal tabung gas cuma 60.000. Nyawa manusia begitu banyak. Bagaimana korban-korban yang lain? Peristiwa 2019, berapa orang? 9 orang itu yang nyata. Ya kan? Apa yang terjadi coba? Ini manusia apa? Maaf saya katakan. Pantas kalau dia tinggal di Kalimantan. Jadi jangan presiden yang lain pindah ke Kalimantan. Dia, karena dia lebih dari animals. Rajanya animals. Karena makan anak-anak bangsa dikorbankan. Mahasiswa begitu mulai sekarang ini biaya kuliah sudah tinggi. Nah, seharusnya biaya pendidikan itu diutamakan untuk kecerdasan bangsa. Ya, kenapa? Karena kita lihat Malaysia begitu dulu tahun 72 aja belajar ke Indonesia. Tapi apa yang sekarang terjadi? Anak-anak bangsanya, intelektualitasnya, semuanya hebat. Indonesia dibikin bodoh. Tidak ada kader-kader bangsa. Malaysia sama dengan kita. Oligarki masih juga, Pak. Satu sisi kita nggak melihat oligarkinya, tapi tujuannya adalah untuk anak bangsa. Nah, untuk anak bangsa. Oligarki di mana-mana semua negara pada pasti oligarki. Karena mereka berkuasa pada ingin tetap. Ya kan, itu pasti. Tapi anak bangsa dimajukan. Pendidikannya, biaya hidup, ya kan segala macam. Ini apa yang terjadi? Kita tanya sama mereka, apa yang mereka lakukan? Apa tujuan visi misi mereka untuk memimpin negara ini? Lihatlah sekarang ini, momen apa yang terjadi? Begitu mahasiswa terjun 1 hari sidang MK sudah mau dilawan dengan RUU Pilkada. Untunglah mahasiswa ini bergerak. Saya berterima kasih.
kepada para mahasiswa, kadar intelektual Anda sudah bangun. Sudah tidak tidur lagi. Kepada semua mahasiswa, kembali bangkitlah. Saya hanya mengharapkan kepada kalian para mahasiswa. Kami ini rakyat kecil, kaum duafa, jelata, pinggir jalan, the outsider man. Mengharapkan kalian sebagai kalangan akademisi semua terjun. Hancurkan sekarang ini sebelum dia dilantik. Lawan. Tidak ada penyerahan transisi antara Jokowi dan Prabowo dengan aman. Kita tolak dulu Gibran. Karena dia ini adalah anak haram konstitusi. Saya rasa gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ini? Ya udah saya dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Jokowi itu anak-anaknya itu ada 3 ya. Gibran, Kaisang, Kahiyang. Jadi kayaknya kalau enggak orang tuanya nyeleneh, anaknya pun ikut-ikut nyeleneh. Artinya ya sama aja kayaknya ya. Nah, kemarin itu saya pernah buka ini di YouTube itu si Kahiyang Ayu. Kahiyang Ayu itu di Medan itu kan dia bilang kita rakyat disuruh hemat. Kalau makan jangan ada sisa, jangan ada ini, pokoknya dihabisin. Artinya kan kita juga sekarang bagaimana? Rakyat sekarang pada susah. Nah, saya sebagai orang tua, sebagai rakyat biasa, menilai kata-kata Kahiyang itu kayaknya menyakitkan hati rakyat gitu. Coba kalau posisi dia seperti rakyat kita, seperti rakyat biasa, itu seperti apa? Sekarang karena posisi dia anak presiden, dia berani ngomong seperti itu. Coba kalau dia bukan anak presiden, seperti kita ini, apakah dia berani masih ngomong seperti itu? Rakyat sedang susah, dia ngomong hemat, disuruh hemat. Jangankan kita hemat, rakyat aja untuk cari makan aja susah. Nah, artinya seperti itu kan? Sekarang pikirannya di mana itu Kahiyang Ayu itu? Siapa dia gitu? Mentang-mentang dia anak presiden, terus dia seenaknya ngomong kayak gitu. Tanpa berpikir panjang, coba dia turun ke bawah. Datang ke rumah rakyat yang di gang-gang kecil. Ngebayangin coba. Datang ke rumah satu-satu. Nah, coba ngebayang bagaimana rakyat itu susahnya, yang makan hanya sehari 2 kali. Itu pun sehari 3 kali itu pun masih untung-untungan. Masih kita dibilang suruh hemat. Kemana dia pikirannya? Hah? Artinya hati nuraninya itu nggak ada untuk rakyatnya sendiri. Padahal dia itu kan orang tuanya presiden. Harusnya kan dia berpikir. Kemana akal pikiran sehatnya? Pantas aja, wajar aja kalau Bung Rocky Gerung bilang kita harus memakai akal sehat. Nah mungkin anak-anak si Jokowi ini dia setiap membuat statement itu dia nggak berpikir panjang, nggak berpikir akal sehat. Dia hanya kesempatan dia saat itu dia harus bicara, kesempatan dia sebagai anak presiden, dia ngomong seperti itu. Nah itulah saya di sini hanya mewakili emak-emak rakyat biasa untuk mengkomentari si Kahiyang ini. Artinya ya mungkin dia pada saat ini dia masih menjabat sebagai status dia anak presiden. Nah mungkin 2 bulan lagi setelah orang tuanya turun selesai, mungkin dia nggak ada lagi kata-kata seperti itu. Nah artinya kita sebagai rakyat maunya, pengennya gregetan juga ya melihat keluarga seperti itu ya. Mementingkan keluarga sendiri, mementingkan diri sendiri, sedangkan padahal kesempatan dia menjabat sebagai presiden itu kan itu kesempatan emas untuk
pro rakyat untuk membela rakyat kecil. Nah, artinya seperti itu. Tapi kesempatan itu keluarga dinasti itu tidak menggunakan itu. Dia hanya menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Nah, itu mungkin cocok seperti itu kali ya. Kayak Dia sayang sama rakyatnya. Dia buat rakyatnya senang, dia sayang. dia itu hanya ini aja dibilang sayang. Buat yang korup ya. Buat dia mungkin sayangnya sama yang korup-korup aja ya. Nah, itu sayangnya dia karena kalau yang korup-korup dia sayangi, itu dia akan dapat fee-nya. Iya. Mungkinnya seperti itu. Nah, dari situ ya saya sangat sedih mempunyai pemimpin 2 periode, bukan 1 periode, 2 periode itu sekarang ngebayangin gaji presiden itu berapa sebulan kali selama 2 periode. Sedangkan rakyat biasa aja kalau untuk mencari makan sehari aja bagaimana? Artinya dari situ kan kita harus sebagai pemimpin care kepada rakyatnya, peduli, simpati. Bukan dia hanya mengeluarkan statement-statement apa sih ibaratnya tuh kiasan aja. Nah, itu kan namanya kiasan aja. Lain di mulut, lain di hati. Nah, mungkin itu tepatnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga dengan laki-lakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau saya simpel aja tuh kegiatan tanggal 22. Ya enggak? Singkat. Itu waspada tuh. Memang teman-teman udah mengantisipasi ada gerakan G22. Karena kita punya pengalaman GES 13 PKI. Jadi teman-teman semuanya waspada semuanya. Dan khususnya di organisasi saya sebagai wadah anak-anak juang, ya enggak, yang merasa anak-anak kolong atau anak-anak TNI merasa, ya kan, dia akan mengantisipasi gerakan itu semua. Kita sebagai anak-anak juang, kita perlu semangat. Ya, sebelumnya baik, terima kasih. Masuk angin juga Pak kadang. Nah, kalau TNI itu tinggal tergantung institusinya. Sebagai anak-anaknya tetap menjaga kedaulatan rakyat. Amin. Sepenuhnya. Amin, amin ya rahmat alamin. Ayo kita mau closing nih. Ya. Yuk. Jadi dari semua kesimpulan ya, dari pendapat dari teman-teman kita semua nih di sini ya, kayaknya satu hal yang kita sepakat, yaitu tidak ada orang yang kebal hukum, betul nggak ya? Semua warga Indonesia, warga negara Indonesia itu tidak kebal hukum. Ya, jadi berarti, dan kami pun juga sepakat dengan dosa-dosa selama ini yang sudah Jokowi lakukan, dan sekarang juga dengan anak-anaknya, dengan nepotismenya, ya. Artinya kami sepakat kalau Jokowi harus dihukum dan diadili. Sekali lagi, Jokowi harus dihukum dan diadili. Jadi sekian dari kami semua, dan ingat tanggal 20 September kita begini, adakan gerakan 22S. Tapi kalau kita ARM mandiri ya, kita emak-emak, kita akan buat G20S. Kita adalah pasukan berani matiin siapapun yang akan melemahkan NKRI, ya. Jadi jangan lupa G20S, emak-emak ARM akan turun kembali. Jangan lupa kita siap semua ya. Siap, insya Allah. Begitu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G20S, ARM bergerak. Ya, oke.